Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaskia Atifah Mussolina dengan NIM 2107015020084 dari Universitas Negeri Makassar, jurusan Psikologi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai satu contoh kasus mengenai anxiety disorder. Jadi teman-teman bisa lihat, apa sih itu anxiety disorder? Anxiety disorder itu gangguan kecemasan yang ditandai dengan ketakutan yang berlebihan dan gangguan perilaku yang terkait. Jadi kecemasan adalah respon emosional terhadap ancaman aktual atau yang dirasakan, sedangkan kecemasan adalah prediksi ancaman di masa depan. Jadi jelas bahwa kedua kondisi ini tumpang tindih, tetapi kecemasan sering dikaitkan dengan peningkatan gairah sistem saraf otonom yang diperlakukan untuk melawan atau lari. Kecemasan yang terkait dengan ketegangan dan perhatian disiapkan arah bahaya di masa depan dan tindakan kehati-hatian atau penghindaran. Tingkat ketakutan dan kecemasan dapat dikurangi dengan perilaku menghindar dan ekstensif. Selanjutnya, deskripsi masalahnya itu salah satu partisipan sangat mencemaskan ketika ia menghadapi situasi berorganisasi di pondok pesantrennya dan juga situasi sosial di sekitarnya. Jadi partisipan ini lebih memilih untuk tidak menghadiri situasi organisasi di pondoknya atau jika terpaksa datang, ia akan lebih cepat dan jika partisipan ini terpaksa datang, ia akan mengalami sensasi fisik seperti keringat dingin, detak jantung lebih cepat, dan badan terasa panas. Partisipan ini selalu berpikiran jika ia nanti akan salah bicara, dianggap sok tahu, atau pertanyaannya akan menjatuhkan teman pondok yang lainnya. Jadi partisipan ini juga selalu ragu-ragu ketika akan memulai pembicaraan dengan orang baru yang ada di sekitarnya. Padahal ia sangat ingin sekali dapat memulai pembicaraan atau berbincang dengan santri yang ada di pondok tersebut. Jadi partisipan ini juga selalu berpikir jika nanti orang lain akan menganggapnya sok kenal atau mengganggu mereka. Selanjutnya, rangkuman simptomnya yaitu dari hal tersebut, apa yang dikemukakan oleh Gufron dan Risnawati dalam Nurodin 2017, beliau berpendapat bahwa akibat adanya anxiety disorder, individu menjadi kehilangan kendali sehingga dirinya tidak bisa mengendalikan tekanan yang ada. Adapun penyebab dari anxiety dan trait anxiety, jadi state anxiety ini adalah kecemasan yang sementara timbul dalam waktu tertentu dan bisa menghilang akibat adanya tekanan yang sementara. Sedangkan trait anxiety itu merupakan kecemasan yang menjadi kepribadian individu yang cenderung menetap. Selanjutnya, kategori gangguan kecemasan menurut Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder atau DSM-4. Yang pertama itu ada gangguan panik tanpa agorafobia, kedua ada gangguan panik dengan agorafobia, ketiga ada agorafobia tanpa riwayat gangguan panik, keempat fobia spesifik, kelima fobia sosial, keenam itu ada gangguan obsesif kompulsif, ketujuh ada gangguan stres pasca traumatik, selanjutnya ada gangguan stres akut, ke-9 ada gangguan kecemasan umum, dan ke-10 ada gangguan kecemasan yang tidak terdefinisi. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa ada 10 kategori gangguan kecemasan menurut DSM-4. Selanjutnya ada penyebab anxiety disorder.
Jadi para peneliti tidak yakin dengan penyebab pastinya dari kecemasan ini atau dari anxiety disorder ini, tetapi ada kemungkinan kombinasi faktor yang berperan seperti faktor genetik dan lingkungan, serta kimia otak. Biasanya penyebab umum gangguan kecemasan juga bisa terjadi lantaran adanya sebuah peristiwa traumatis yang sangat menyakitkan. Tidak jarang seseorang yang mengalami gangguan kecemasan juga mengalami depresi berat. Apabila gangguan kecemasan terjadi selama lebih 6 bulan lamanya, maka eh, maka tentu saja kita harus mendatangi dokter untuk mendapatkan diagnosis dan penanganan lebih lanjut. Kita juga dapat mengunjungi psikolog, psikiater, atau keduanya untuk melakukan perawatan. Biasanya psikolog akan membimbing kita dalam membantu mengontrol tingkat kecemasan. Namun apabila kamu merasa masih bisa mengontrol diri, kamu bisa melakukan perawatan mandiri dengan mengubah pola hidup menjadi lebih sehat. Contohnya itu mengonsumsi makanan bergizi seimbang, meditasi, olahraga, dan istirahat yang cukup. Selanjutnya, gejala anxiety ini banyak dialami oleh orang-orang yang di sekitar kita. Gejalanya itu kesulitan untuk berkonsentrasi yang pertama, yang kedua sulit untuk tidur pada malam hari, ketiga merasa khawatir berlebihan, keempat ada nafasnya itu menjadi lebih cepat dan peningkatan denyut jantungnya juga. Terus tidak jarang gangguan kecemasan ini terjadi bertambah berat menjadi serangan gangguan kecemasan. Gejalanya itu keringat berlebihan, sesak nafas, gelisah, pingsan, ketakutan yang berlebihan. Kemudian, adapun cara untuk mengurangi resiko anxiety ini. Tentu saja ada beberapa cara untuk mengurangi risiko gangguan kecemasan ini. Bahwa perasaan cemas perlu kita ketahui bahwa perasaan cemas ini merupakan faktor alami yang dapat terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dan tentu saja perasaan cemas tidak selalu menunjukkan adanya gangguan kesehatan mental. Ada beberapa langkah dalam mencegah perasaan cemas ini seperti mengurangi asupan kafein baik pada kopi ataupun teh, menjaga pola makan, istirahat yang teratur, usahakan juga selalu berpikir positif. Kemudian jangan lupa untuk selalu berolahraga. Mungkin itu saja penyampaian dari saya tentang penyakit atau gangguan dari anxiety disorder ini. Ini ada referensinya, mungkin teman-teman bisa lihat. Baiklah, itulah presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.